Ada anak cantik berkulit kuning langsat, wajahnya berubah menjadi sebuah kenangan. Belajar tidak akan membuatmu tersesat, justru akan mempermudah dalam melewati tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, murah rezeki, dan selalu bersemangat, serta selalu diberikan kebahagiaan. Aku awali nih teman-teman video aku ini dengan ngulek cabe pakai tenaga dalam. Yaps, di sini aku tuh lagi ngulekin cabe. Sebenarnya di sini tuh aku kayak mager sih sebenarnya buat ngulek ya teman-teman. Tapi ini tuh aku pengen bikin nasi goreng dan aku tuh pengen bumbunya itu diulek jadi nggak terlalu halus gitu. Kalau bikin bumbu nasi goreng aku tuh nggak ribet-ribet sih teman-teman, cuman kayak bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabe. Karena memang kalau menurut aku kayak bikin nasi goreng atau mie goreng itu tuh dikasih kemiri itu tuh bener-bener enak banget sih. Kalau kalian itu misalnya bikin bumbu nasi goreng yang diulek itu suka dikasih kemiri juga atau enggak, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, di sini aku itu langsung persiapin aja ya teman-teman untuk bahan-bahannya, langsung aku letakin di atas meja ini biar kayak lebih enak aja ngejangkaunya. Ini aku udah tumis ya untuk bumbunya yang aku ulek tadi. Terus ini aku masukin daun bawang. Ini daun bawang ya teman-teman, atau kalau di tempat aku itu daun bawang prei ya namanya. Kalau di tempat kalian itu ada nama lainnya nggak sih selain daun bawang? Kalau daun ini tuh di sini aku aduk-aduk sampai memang mengeluarkan minyak dan aromanya itu harum. Tapi ini tuh bener-bener deh teman-teman, aromanya itu harum banget, wangi banget. Ini tuh kayak bener-bener menggugah selera banget gitu. Dan di sini tuh aku tambahin sayur ya teman-teman. Ini aku tambahin sawi. Sebenarnya aku tuh mager banget ya kalau yang namanya bikin sarapan kayak gini tuh pagi-pagi gitu ya. Apalagi aku tuh kadang pagi-pagi tuh pengennya tuh gercep buat nyuci gitu ya. Tapi karena memang ini tuh lagi nggak ada lauk teman-teman, jadi aku mau memilih ya masak nasi goreng aja. Karena kalau misalnya aku itu nyuci sebelum aku itu makan itu aku nggak bisa banget ya. Karena biasanya kalau habis aku itu nyuci baru aku tuh makan, biasanya perut aku udah kembung duluan gitu. Apalagi kan kalau nyuci itu kan lumayan lama ya, kayak berhubungan dengan air lah gitu, kayak bersentuhan dengan air gitu kan, itu kan lumayan lama. Nah itu biasanya kayak perut aku tuh suka kembung gitu. Makanya kalau misalnya aku tuh lebih senang kalau misalnya makan dulu baru deh aku itu nyuci gitu ya. Cuman kalau untuk ngerendam sih biasanya sambil pagi-pagi tuh ke kamar mandi gitu ya, kayak cuci muka itu biasanya langsung aku rendam untuk pakaian. Nah, jangan lupa untuk ditambahin kecap, jangan lupa juga ditambahin garam sama Royco. Terus aku itu juga tambahin apa sih namanya itu ya Allah, daun seledri maksudnya ya Allah, itu aja susah banget, daun sop atau daun seledri biar tambah harum ya. Ini tuh aku cuman sarapannya tuh sendiri ya teman-teman, tapi aku sengaja bikin rada banyak biar itu sekalian buat nanti tuh aku makan siang gitu ya. Biasanya kalau aku makan siang itu kan nggak terlalu siang banget gitu ya teman-teman, jadi ya udah aku sengaja aja bikin rada banyak, jadi ntar siang aku makannya nasi goreng ini aja. Kalau emak-emak sih kalau masalah makan itu nggak ribet ya teman-teman, yang penting ada yang mau dimakan gitu ya. Nah lanjut aja teman-teman, di sini tuh aku mau sarapan dulu. Ayo teman-teman kita sarapan. Pokoknya jangan lupa deh buat sarapan, karena sarapan lebih indah daripada harapan ya. Pokoknya kalau misalnya pagi-pagi itu wajib dulu perut itu diisi biar kayak kita mau beraktivitas itu juga udah bertenaga. We talk on the phone every night. Kalau Pak suami tadi pagi dia itu tuh aku sebenarnya tawarin buat bikin nasi goreng itu lebih awal ya teman-teman. Cuman kata Pak suami dia itu mau beli lontong aja. Jadi ya udah biarin aja Pak suami beli lontong gitu ya. Aku bikin nasi goreng aja. Karena menurut aku kalau lontong itu juga nggak yang terlalu lama sih bikin kenyang. Tapi kalau nasi goreng ini lumayan lama lah gitu ya. Pokoknya kalau aku itu ya tim yang namanya itu makan nasi ya teman-teman. Kalau belum makan nasi itu namanya belum makan. Ada yang sama nggak sih teman-teman? Walaupun terkadang pagi-pagi itu udah makan roti sama teh gitu ya, tetap aja kalau misalnya belum tersentuh sama nasi itu tetap aja namanya belum makan.
Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi tadi tuh aku udah beres sarapan, aku tuh lanjut aja buat nyuci gitu ya. Cuman gak aku record karena biar cepat aja beresnya. Lanjut aja di sini tuh aku jemur-jemur ya teman-teman. Ini tuh kalau cuaca sih ya seperti biasa-biasanya lah ya teman-teman. Gak terlalu meyakinkan banget karena kadang itu pagi panas ya, terkadang itu dadakan siang itu bisa hujan dengan deres banget. Pokoknya di musim yang kayak gini tuh aku selalu ngerasa kekurangan hanger ya teman-teman. Pokoknya nanti tuh aku pengen banget sih gitu ya buat beli hanger. Aku tuh juga pengen buat beli termos gitu ya. Mungkin aku beli hanger sama termos nanti dari tantangan menabung aku yang kemarin ya teman-teman. Kan itu ada tantangan menabung aku yang aku dapat kemarin tuh sekitar 1 jutaan lebih ya, yang dari 2.000, 5.000 sama yang 20.000. Jadi itu bakalan aku ambil nanti sedikit ya teman-teman buat jajan aku gitu ya. Terus juga buat beli hanger gitu sama beli termos juga sih rencananya nanti. Mungkin aku itu bakalan bagi-bagi gitu ya untuk ke sinking fund juga sedikit nanti ya teman-teman, buat nambah-nambahin sinking fund dana lebaran gitu ya. Karena memang dana lebaran aku itu masih kurang sih sebenarnya. Aku tuh pengen banget ngecukupin dana buat lebaran itu 1 juta ya. Itu tuh pengennya nanti tuh sebelum bulan puasa aku tuh udah beli baju-baju lebaran gitu loh teman-teman. Ya kalau aku sendiri sih nggak memikirkan model yang terlalu ngetren banget ya teman-teman. Aku sama pak suami itu sama aja, nggak yang terlalu mikirin model-model yang terlalu ngetren gitu ya. Yang penting itu ya punya baju baru gitu ya. Alhamdulillah tuh masih bisa kayak ganti gitu kan baju barunya gitu. Dan aku tuh kalau misalnya mau beli baju lebaran lebih suka itu nggak yang terlalu dekat lebaran, jadi harganya juga kan nggak terlalu melambung tinggi. Biasanya kalau misalnya kita itu beli baju lebaran itu tuh di dekat-dekat di lebaran atau pas bulan puasa itu biasanya harganya udah mulai mahal. Jadi aku tuh makanya prepare buat ngerencanain nyimpan uang buat dana lebaran itu dari jauh-jauh hari ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti uangnya udah cukup ya udah tinggal belanja aja. Ada yang samaan nggak nih sama aku kalau misalnya kalian tuh udah nyiapin juga nggak sih dana lebaran gitu ya? Atau kalian tuh ada yang samaan juga nggak sih kalau misalnya buat beli-beli baju lebaran itu udah dicicil dari jauh-jauh hari, nggak harus nunggu hari pas lebaran, pas dekat-dekat mau lebaran banget gitu ya? Kalau ada yang samaan boleh ya tulis di kolom komentar. Oke deh teman-teman, udah kemana aja nih video aku dari tadi bahas baju lebaran mulu ya, padahal masih lama puasa pun belum. Nah di sini aku lanjut aja buat nyusunin cucian piring ya teman-teman. Oh ya, sedikit membahas ke sinking fund tadi ya teman-teman. Sinking fund yang aku buka di beberapa waktu yang lalu itu kan totalnya itu ada 2 jutaan lebih ya teman-teman. Yang 1 jutanya itu adalah tantangan menabung 1 juta. Itu memang aku rencanain buat tambahan buat beli mesin cuci insya Allah gitu ya. Dan yang satunya, yang 1 jutaannya itu nanti aku mau bagi-bagi buat sinking fund, buat jajan gitu ya. Terus juga buat beli beberapa perintilan dapur ya. Aku tuh pengen banget beli wajan kecil juga satu, khusus buat pak suami ya teman-teman. Jadi nanti kalau pak suami masak itu wajannya harus itu yang dipakai gitu ya, jangan pakai yang lain. Karena aku tuh udah trauma dengan kejadian yang kemarin-kemarin gitu ya, pak suami tuh ngerusak wajan-wajan aku. Jadi nanti tuh pengen beliin wajan yang agak kecil gitu ya. Jadi kalau pak suami tuh kayak masak ya udah pakai itu aja. Biasanya pak suami itu masak itu nggak yang susah-susah sih, paling keseringannya itu kayak telur ceplok atau telur dadar gitu. Jadi kan wajan yang agak nggak terlalu besar juga udah cukup lah gitu ya. Pengennya sih gitu ya teman-teman. Kenapa aku tuh pengen banget kalau uang tantang menabung kemarin itu tuh dibelikan beberapa barang agar kayak terlihat juga gitu teman-teman. Jadi semuanya itu kan nggak dalam berbentuk uang aja, aku pengen juga ada kelihatan barang gitu. Cuman aku nggak mau sih ngabisin semuanya, paling nggak ya aku itu separuhnya itu tuh ditabung gitu ya teman-teman, entah tabungan untuk lebaran gitu atau ditabungnya itu buat tambahan dana darurat ataupun untuk yang sinking fund yang lainnya nanti gitu ya. Insya Allah sih nanti itu aku mau bikin sinking fund lagi untuk tahun depan gitu ya teman-teman. Lanjutin sih yang kemarin. Kalau yang kemarin kan udah aku totalin tuh berapanya, nanti aku bakal lanjutin lagi. Pokoknya sinking fund itu nggak bisa banget sih buat di skip menurut aku, karena itu tuh bener-bener ngebantu banget. Oke deh, balik dulu ke videonya lagi ya teman-teman. Di sini aku lanjut aja buat nyapu di halaman. Masya Allah ini tuh halaman aku banyak banget sampah-sampah kayak gini ya teman-teman, karena memang tadi malam itu tuh hujan itu deras banget, terus juga angin juga kenceng gitu ya, makanya itu kayak ada pelepas sawit juga, potongan pelepas sawit gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah, di sini aku mau nyapu-nyapu dulu, dan aku sengaja ngajakin anak-anak buat nyapu ya teman-teman. Jadi biar mereka itu main, karena memang nanti itu mereka tuh mau sekalian mandi juga pas aku beres nyapu-nyapu ini.
Anak-anak itu kalau udah diajakin main keluar kayak gini tuh seneng banget ya teman-teman, namanya juga anak-anak gitu ya. Jadi mereka itu ya biasalah main kotor ya teman-teman, main pasir segala macem ya. Pokoknya kalau udah keluar itu wajib namanya itu kotor. Jadi kalau udah dari luar itu ya itu wajib mandi gitu. Makanya kalau misalnya anak-anak itu aku ajakin keluar rumah kayak gini tuh, itu jamnya itu jam-jam tertentu ya, jam-jam sebelum mandi gitu. Jadi biar kayak lebih enak aja nanti pas mereka kotor ya udah sekalian dimandiin. Every night, love to hear your Oh ya teman-teman, mau tanya juga dong sama teman-teman semuanya, kalau teman-teman udah punya sinking fan juga nggak nih? Nah kira-kira menurut teman-teman itu sinking fan yang penting-penting disiapin itu apa? Boleh ya kalian tulis di kolom komentar. If I can lay down beside you. Oh iya teman-teman, banyak juga kemarin itu yang bilang ya, katanya itu enak banget bun, halamannya itu luas banget katanya gitu ya. Alhamdulillah banget sih ya teman-teman, itu halamannya itu bener-bener luas banget gitu ya. Walaupun udah dipakai berkebun juga itu masih luas juga gitu ya. Alhamdulillah, pokoknya itu rezeki banget sih ya. Dengan harga 27 juta udah dapat rumah sama tanah yang lumayan luas, dan itu berada di tengah kampung yang lumayan ramai. Ya walaupun rumahku ini tuh kejepit di tengah-tengah rumah orang ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah sih tetangga-tetangga juga pada baik-baik. Even if you're gone, I will remember. You're all I know. Ini tuh sapu yang aku pakai adalah sapu tetanggaku ya teman-teman, karena kan di video sebelumnya itu kan sapuku itu patah gitu ya. Jadi ini tuh aku minjem sapu tetanggaku aja karena sapuku itu masih belum dibenerin. Jadinya ya nggak apa-apa lah, aku minjem dulu sama tetanggaku, asal jangan patah ya. Kalau patah ntar malah ngeganti. Nah ini halaman udah bersih ya teman-teman, alhamdulillah. Kita lanjut ke rumah juga buat disapu-sapu, karena rumah juga ini tuh wajib disapu. Nah posisinya ini tuh anak-anak udah di kamar mandi ya teman-teman. Aku itu bukain baju, terus aku masukin dalam ember, aku isi air gitu ya. Jadi mereka itu sambil main-main, aku juga sambil nyapu-nyapu biar nggak dirusuhin sama anak-anak. Jadinya nanti pas aku beres nyapu ini, anak-anak juga udah beres main air gitu ya. Jadi tinggal langsung mandi deh. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini mau bersih-bersih juga untuk di teras gitu ya. Oh ya teman-teman, kemarin itu ada yang nanya nih di kolom komentar aku. Dia itu bertanya, katanya itu gimana sih caranya untuk meningkatkan subscriber gitu ya. Kalau bagi aku sendiri sesuai dengan pengalaman aku ya teman-teman. Boleh teman-teman itu berbeda, kalau misalnya punya pendapat lain gitu ya, boleh juga tulis di kolom komentar agar yang baca itu dapat pengetahuan gitu. Kalau aku sendiri itu tuh dulu aku rajin-rajinin berkunjung teman-teman ke channel-channel yang subscribernya itu masih sedikit, dan dia itu aktif berkunjung ke teman-teman yang lain juga, atau aktif upload video gitu. Pokoknya itu aku cek banget sih ya, subscribernya itu sedikit, terus aku lihat tuh dia rajin upload. Nah itu aku sering berkunjung gitu. Pokoknya aku cari-cari gitu setiap hari. Aku cari nanti kegiatan ibu rumah tangga, pokoknya videonya itu yang sejenis dengan video aku. Jadi itu tuh juga membantu meningkatkan rekomendasi. Nah untuk teman-teman mungkin saat ini tuh yang lagi berjuang juga, boleh teman-teman coba cara aku. Teman-teman cari aja judul video yang sesuai dengan temanya teman-teman. Misalnya kegiatan ibu rumah tangga, ya udah cari judulnya itu kegiatan ibu rumah tangga, dan nanti kan banyak tuh muncul video. Jadi teman-teman itu klik nanti profilnya, cek subscribernya. Kalau subscribernya masih sedikit dan dia itu tuh kayak baru upload gitu ya, ada video barunya gitu, atau rajin upload gitu kan, itu kan kelihatan kan. Nah teman-teman itu berkunjung aja ke dia, dan pastikan komentar yang teman-teman tinggalkan itu adalah komentar yang berkualitas, agar orang pun mau balik ke kita. Nggak perlu disuruh teman-teman, nggak perlu disuruh buat berkunjung balik gitu ya. Pokoknya berkomentar aja dengan sesuai isi video gitu ya. Nggak perlu kita itu bilang aku udah padamkan, aku udah subscribe, nah ditunggu kunjungan baliknya. Nah yang kayak gitu-gitu tuh nggak usah ya teman-teman. Pokoknya kalau menurut aku sih berkomentar aja dengan baik, dan pastinya itu dengan yang sesuai dengan isi videonya. Insya Allah sih kalau misalnya kita itu berkomentar yang baik dan sesuai dengan isi video, pasti orang-orang juga bakalan mau buat berkunjung balik ke kita. Kayak gitu aja sih teman-teman kalau aku itu nyari subscriber ya. Nah balik ke videonya lagi, di sini aku udah mandiin anak-anak, dan ini tuh si kakak udah beres ya teman-teman. Seperti biasa cuman pakai celana sama singlet doang, karena kan ini tuh mau tidur siang ya, biar nggak gerah gitu ya. Jadi di sini aku tidurin anak-anak. Kemarin tuh ada yang nanya juga sih bun, katanya kalau si Twin itu tidurnya itu jam berapa. Jadi si Twin itu tidurnya itu di siang hari antara jam 11 sampai jam 12-an gitu ya teman-teman. Paling lama setengah 1 gitu udah pada tidur anak-anak ya. I would. If I can lay
Nah, kalau biasanya anak-anak itu udah tidur kayak gitu, ya aku pun biasanya juga ikutan bersantai, terkadang itu juga ngedit, bahkan terkadang juga ikutan tidur siang ya teman-teman. Pokoknya tergantung aja sih. Kalau misalnya PR editanku banyak ya aku ngedit, kalau misalnya PR editanku nggak banyak, biasanya aku itu tidur siang. Karena aku juga butuh kan buat tidur siang, biar kayak nggak terlalu stres banget gitu. Alhamdulillah aktivitas aku untuk hari ini aku cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku di hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian bersemangat. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata yang salah. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk di subscribe dulu dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke deh teman-teman, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.